kali ini kita akan membahas limit fungsi aljabar. Yang pertama, pengertian limit fungsi secara intuisi. Rumus limit sebagai berikut. Limit X mendekati A dari fx sama dengan L. Contoh, hitunglah nilai limit berikut. Yang A, limit X mendekati 8 dari 4x ditambah 5. B, limit M mendekati 0 dari x kuadrat ditambah 4xm dikurang m kuadrat. C, limit X mendekati 0 dari 5x kuadrat ditambah 3x kuadrat ditambah 2. D, limit M mendekati 0 dari x ditambah m kuadrat dikurang x kuadrat per m. Nah, penyelesaiannya yang A, di sini kita mensubstitusikan nilai X sama dengan 8. Jadi, limit X mendekati 8 dari 4X ditambah 5 sama dengan 4 dikali 8 ditambah 5 sama dengan 32 ditambah 5 sama dengan 37. Kemudian yang B juga sama, kita substitusikan nilai M sama dengan 0. Jadi, limit M mendekati 0 dari x kuadrat ditambah 4xm dikurang m kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikali 0 dikurang 0 kuadrat sama dengan x kuadrat. Yang C, limit X mendekati 0, jadi kita substitusikan nilai X dengan 0, sehingga 5x kuadrat ditambah 3x kuadrat ditambah 2 sama dengan 5 dikali 0 kuadrat ditambah 3 dikali 0 kuadrat ditambah 2 sama dengan 2. Yang D, limit M mendekati 0 dari x ditambah m kuadrat dikurang x kuadrat per m sama dengan limit M mendekati 0 dari x kuadrat ditambah 2xm ditambah m kuadrat dikurang x kuadrat per m sama dengan limit M mendekati 0 dari 2xm ditambah m kuadrat per m sama dengan limit M mendekati 0 dari 2x ditambah m dikali m per m. Nah, di sini kita substitusikan nilai M-nya dengan 0, jadi 2x ditambah 0 dikali 0 per 0 sama dengan 2x. Kemudian yang B, limit fungsi aljabar. Yang pertama, limit fungsi berbentuk limit X mendekati C dari fx jika N adalah bilangan bulat positif, K konstanta, F dan G adalah fungsi-fungsi yang memiliki limit di C, maka berlaku teorema limit sebagai berikut. Yang pertama, limit X mendekati C dari K sama dengan K. Kemudian teorema yang kedua, limit X mendekati C dari X sama dengan C. Teorema yang ketiga, limit X mendekati C dari K dikali fx sama dengan K dikali limit X mendekati C dari fx. Kemudian teorema yang keempat, limit X mendekati C dari fx ditambah gx sama dengan limit X mendekati C dari fx ditambah limit X mendekati C dari gx. Kemudian teorema yang kelima, limit X mendekati C dari fx dikurang gx sama dengan limit X mendekati C dari fx dikurang limit X mendekati C dari gx. Kemudian teorema yang keenam, limit X mendekati C dari fx dikali gx sama dengan limit X mendekati C dari fx dikali limit X mendekati C dari gx. Kemudian teorema yang ketujuh, limit X mendekati C dari fx per gx sama dengan limit X mendekati C dari fx per limit X mendekati C dari gx. Kemudian teorema yang ke-8, limit X mendekati C dari fx pangkat N sama dengan limit X mendekati C dari fx pangkat N. Teorema yang ke-9, limit X mendekati C dari akar pangkat M fx sama dengan akar pangkat N limit X mendekati C dari fx. Jadi di sini untuk fx-nya lebih besar dari 0 jika N bilangan genap atau N bilangan ganjil. Kemudian contohnya,
Hitunglah nilai limit berikut. Yang A, limit X mendekati 4 dari 8. B, limit X mendekati negatif 3 dari 6X kuadrat. Yang C, limit X mendekati negatif 1 dari 2X dikurang 4X kuadrat. Kemudian yang D, limit X mendekati 5 dari akar X kuadrat ditambah 11 per 5X. Penyelesaian yang A, limit X mendekati 4 dari 8 sama dengan 8. Jadi di sini kita menggunakan teorema yang pertama. Kemudian yang B, limit X mendekati negatif 3 dari 6X kuadrat sama dengan 6 dikali limit X mendekati negatif 3 dari X kuadrat. Jadi di sini kita menggunakan teorema yang ketiga. Kemudian 6 dikali buka kurung limit X mendekati negatif 3 dari X tutup kurung pangkat 2. Jadi sini kita menggunakan teorema yang ke-8. Kemudian 6 dikali negatif 3 pangkat 2. Jadi sini kita menggunakan teorema yang kedua. Kemudian 6 dikali 9 sama dengan 54. Jadi 9 ini kita peroleh dari negatif 3 pangkat 2 sama dengan negatif 3 dikali negatif 3 sama dengan 9. Kemudian jawaban yang C, limit X mendekati negatif 1 buka kurung 2X dikurang 4X kuadrat tutup kurung sama dengan limit X mendekati negatif 1 dari 2 dikali X dikurang 2X kuadrat sama dengan 2 dikali limit X mendekati negatif 1 buka kurung X dikurang 2X kuadrat tutup kurung. Jadi di sini kita gunakan teorema yang ketiga. Kemudian 2 dikali buka kurung limit X mendekati negatif 1 dari X dikurang limit X mendekati negatif 1 dari 2X kuadrat tutup kurung. Di sini kita menggunakan teorema yang kelima. Kemudian 2 dikali negatif 1 dikurang 2 limit X mendekati negatif 1 dari X kuadrat. Jadi di sini kita menggunakan teorema yang kedua dan teorema yang ketiga. Selanjutnya 2 dikali negatif 1 dikurang 2 dikali negatif 2 kuadrat. Nah di sini kita gunakan teorema yang kedua. Jadi 2 dikali negatif 1 dikurang 2 sama dengan 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 6. Kemudian jawaban yang keempat, limit X mendekati 5 dari akar X kuadrat ditambah 11 per 5X sama dengan limit X mendekati 5 dari akar X kuadrat ditambah 11 per limit X mendekati 5 dari 5X. Jadi di sini kita menggunakan teorema yang ketujuh sama dengan akar dari limit X mendekati 5 dari X kuadrat ditambah 11 per limit X mendekati 5 dari 5X. Jadi di sini kita menggunakan teorema yang ke-9 sama dengan akar limit X mendekati 5 dari X kuadrat ditambah limit X mendekati 5 dari 11 per limit X mendekati 5 dari 5X. Jadi di sini kita menggunakan teorema yang keempat. Kemudian akar 25 ditambah 11 per 25. Jadi di sini kita menggunakan teorema yang ke-1 dan teorema yang kedua sama dengan akar 25 per 25 sama dengan akar 25 sama dengan 5 per 25 sama-sama dibagi 5 sama dengan 1 per 5. Yang berikutnya, limit yang dapat diselesaikan dengan tidak menggunakan teorema limit. Yang A, langsung disubstitusikan asalkan hasilnya bukan bentuk tak tentu. Dalam penyelesaian limit menggunakan teorema substitusi, yaitu fx adalah suatu fungsi polinomial atau fungsi rasional, maka limit x mendekati c dari fx sama dengan fc dan penyebut di c tidak nol. Contoh, hitunglah nilai limit berikut. Yang A,
limit X mendekati 3 dari 3X kuadrat ditambah 6X dikurang 5 per 2X dikurang 2. B. Limit X mendekati 1 dari X kuadrat dikurang 4X dikurang 6 per X ditambah 2. Penyelesaiannya yang A. Limit X mendekati 3 dari 3X kuadrat ditambah 6X dikurang 5 per 2X dikurang 2 sama dengan, jadi di sini kita substitusikan nilai X sama dengan 3, maka 3 dikali 3 kuadrat ditambah 6 dikali 3 dikurang 5 per 2 dikali 3 dikurang 2 sama dengan 3 dikali 9 ditambah 18 dikurang 5 per 6 dikurang 2 sama dengan 27 ditambah 18 dikurang 5 per 4 sama dengan 40 per 4 sama dengan 10. Kemudian yang B, limit X mendekati 1 dari X kuadrat dikurang 4X dikurang 6 per X ditambah 2. Jadi di sini juga sama. Kita substitusikan nilai X-nya dengan 1, maka 1 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikurang 6 per 1 ditambah 2 sama dengan negatif 3 dikurang 6 per 3 sama dengan negatif 9 per 3 sama dengan negatif 3. Yang B, jika setelah disubstitusikan menghasilkan bentuk tak tentu, maka langkah berikutnya difaktorkan, disederhanakan, kemudian disubstitusikan. Contoh, hitunglah nilai limit berikut. A. Limit X mendekati 1 dari X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 per X dikurang 1. Yang B. Limit X mendekati 2 dari X kuadrat ditambah 5X dikurang 6 per X kuadrat dikurang 3X dikurang 10. Penyelesaiannya yang A, limit X mendekati 1. Jadi di sini kita substitusikan nilai X sama dengan 1, maka 1 kuadrat ditambah 2 dikali 1 dikurang 3 per 1 dikurang 1. Jadi sama dengan 0 per 0. Karena hasilnya 0 per 0 tidak terdefinisi, maka diselesaikan dengan pemfaktoran, menyederhanakan, dan disubstitusikan. Limit X mendekati 1 dari X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 per X dikurang 1 sama dengan limit X mendekati 1. Jadi di sini kita cari pemfaktoran dari X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 didapat X ditambah 3 dan X dikurang 1. Maka X ditambah 3 dikali X dikurang 1 per X dikurang 1. Nah, karena di sini sudah sama, jadi tinggal kita coret sama dengan limit X mendekati 1 sama dengan X ditambah 3 sama dengan, jadi di sini kita substitusikan nilai X-nya sama dengan 1, maka 1 ditambah 3 sama dengan 4. Kemudian soal yang B, limit X mendekati negatif 2 dari X kuadrat ditambah 5X dikurang 6 per X kuadrat dikurang 3X dikurang 10 sama dengan, jadi di sini kita substitusikan nilai X-nya sama dengan negatif 2, sehingga negatif 2 pangkat 2 ditambah 5 dikali negatif 2 dikurang 6 per negatif 2 pangkat 2 dikurang 3 dikali negatif 2 dikurang 10 sama dengan 6 dikurang 6 per 6 dikurang 6 sama dengan 0 per 0. Karena hasilnya 0 per 0 tidak terdefinisi, maka diselesaikan dengan pemfaktoran, menyederhanakan, dan disubstitusikan. Jadi limit X mendekati negatif 2 dari X kuadrat ditambah 5X dikurang 6 per X kuadrat dikurang 3X dikurang 10 sama dengan limit X mendekati negatif 2. Jadi di sini kita cari pemfaktorannya, sehingga diperoleh X ditambah 2 dikali X ditambah 3 per
X ditambah 2 dikali X ditambah 5. Selanjutnya, limit X mendekati negatif 2 sama dengan X ditambah 3 per X ditambah 5. Jadi di sini X ditambah 2-nya kita coret, sehingga sisanya X ditambah 3 per X dikurang 5. Sama dengan negatif 2 ditambah 3 per negatif 2 dikurang 5 sama dengan 1 per negatif 7 sama dengan negatif 1 per 7. Soal latihan yang pertama, hitunglah nilai limit berikut dengan menggunakan teorema limit. Yang A, limit X mendekati 1 dari 4X ditambah 7. Kemudian yang B, limit X mendekati 2 dari akar 3X kuadrat ditambah 4X. Kemudian yang C, limit X mendekati 3 dari X kuadrat ditambah 4X ditambah 3 per X ditambah 3. Kemudian nomor 2, hitunglah nilai limit berikut tanpa menggunakan teorema limit. Yang A, limit X mendekati 3 dari X dikurang 3 per X kuadrat ditambah X dikurang 12. Yang B, limit X mendekati 5 dari akar pangkat 3 dari X dikurang 4 per 2X ditambah 1. Yang C, limit X mendekati 4 dari 2 dikurang akar X per X dikurang 4. Kemudian yang ketiga, hitunglah nilai limit berikut dengan menggunakan manipulatif aljabar. Yang A, limit X mendekati negatif 7 dari X kuadrat ditambah X dikurang 42 per X ditambah 7. Kemudian yang B, limit X mendekati 2 dari 4X kuadrat dikurang 7X dikurang 2 per X dikurang 2. Kemudian yang C, limit X mendekati B dari X dikurang B per akar X dikurang akar B. Jawaban soal nomor 1 yang A, limit X mendekati 1 dari 4X ditambah 7 sama dengan limit X mendekati 1 dari 4X ditambah limit X mendekati 1 dari 7. Jadi di sini kita menggunakan teorema yang keempat, sama dengan 4 dikali limit X mendekati 1 dari X ditambah limit X mendekati 1 dari 7. Di sini kita menggunakan teorema yang ketiga, sama dengan 4 dikali 1 ditambah 7 sama dengan 11. Jadi di sini kita menggunakan teorema yang kedua. Kemudian yang soal B, limit X mendekati 2 dari akar 3X kuadrat ditambah 4X sama dengan akar limit X mendekati 2 dari 3X kuadrat ditambah 4X. Nah, di sini kita menggunakan teorema yang ke-9, sama dengan akar limit X mendekati 2 dari 3X kuadrat ditambah limit X mendekati 2 dari 4X. Nah, di sini kita menggunakan teorema yang keempat, sama dengan akar 3 dikali limit X mendekati 2 dari X kuadrat ditambah 4 dikali limit X mendekati 2 dari X. Nah, di sini kita menggunakan teorema yang ketiga, sama dengan akar 3 dikali limit X mendekati 2 dari X kuadrat ditambah 4 dikali limit X mendekati 2 dari X. Nah, di sini kita menggunakan teorema yang ke-8 dan teorema yang kedua, sama dengan akar 3 dikali 2 pangkat 2 ditambah 4 dikali 2 sama dengan akar 12 ditambah 8 sama dengan akar 20. Kemudian soal yang C, limit X mendekati 3 dari X kuadrat ditambah 4X ditambah 3 per X ditambah 3 sama dengan limit X mendekati 3 dari X kuadrat ditambah 4X ditambah 3 per limit X mendekati 3 dari X ditambah 3. Nah, di sini kita gunakan teorema yang ketujuh, sama dengan limit X mendekati 3 dari X kuadrat ditambah limit X mendekati 3 dari 4X ditambah limit X mendekati 3 dari 3 per limit X mendekati 3 dari X ditambah limit X mendekati 3 dari 3. Nah, di sini kita gunakan teorema yang keempat, sama dengan
buka kurung, limit X mendekati 3 dari X tutup kurung kuadrat ditambah 4 dikali limit X mendekati 3 dari X ditambah limit X mendekati 3 dari 3 per limit X mendekati 3 dari X ditambah limit X mendekati 3 dari 3. Nah, di sini kita menggunakan teorema yang ke-8, teorema yang ketiga, dan teorema yang kedua. Sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 dikali 3 ditambah 3 per 3 ditambah 3 sama dengan 24 per 6 sama dengan 4. Jawaban soal nomor 2, limit X mendekati 3 dari X dikurang 3 per X kuadrat ditambah X dikurang 12 sama dengan limit X mendekati 3 dari X dikurang 3 per, nah di sini kita cari menggunakan pemfaktoran sehingga diperoleh X dikurang 3 dikali X ditambah 4 sama dengan limit X mendekati 3 dari 1 per X ditambah 4. Jadi di sini X dikurang 3 dibagi X dikurang 3 sama dengan 1, maka 1 per X ditambah 4 sama dengan 1 per 3-nya kita peroleh dari mensubstitusikan nilai X sama dengan 3 sehingga 1 per 3 ditambah 4 sama dengan 1 per 7. Yang B, limit X mendekati 5 dari akar pangkat 3 dari X dikurang 4 per 2X ditambah 1 sama dengan akar pangkat 3 dari 5 dikurang 4 per 2 dikali 5 ditambah 1 sama dengan akar pangkat 3 dari 1 per 11. Soal yang C, limit X mendekati 4 dari 2 dikurang akar X per X dikurang 4 sama dengan 2 dikurang akar X per, nah di sini kita menggunakan metode pemfaktoran sehingga diperoleh negatif, buka kurung, 2 dikurang akar X tutup kurung dikali buka kurung 2 ditambah akar X sama dengan, nah di sini kita substitusikan nilai X-nya dengan 4 sehingga diperoleh 2 dikurang akar 4 sama dengan 2 dikurang 2 sama dengan 1 per negatif buka kurung 2 ditambah akar X sama dengan 1 per negatif 2 ditambah akar 4 sama dengan 1 per negatif 4. Jadi negatif 4 ini kita peroleh dari akar 4 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4 dikalikan dengan negatif 1 sama dengan negatif 4. Jadi kita peroleh nilainya sama dengan negatif 1 per 4. Jawaban soal nomor 3, limit X mendekati negatif 7 dari X kuadrat ditambah X dikurang 42 per X ditambah 7 sama dengan limit X mendekati negatif 7. Nah, di sini kita menggunakan metode pemfaktoran sehingga diperoleh X ditambah 7 dikali X dikurang 6 per X ditambah 7. Jadi X ditambah 7-nya kita coret sehingga limit X mendekati negatif 7 dari X dikurang 6. Nah, di sini nilai X-nya kita substitusikan dengan 7 sehingga diperoleh negatif 7 dikurang 6 sama dengan negatif 13. Kemudian yang B, limit X mendekati 2 dari 4X kuadrat dikurang 7X dikurang 2 per X dikurang 2 sama dengan limit X mendekati 2. Jadi kita menggunakan metode pemfaktoran lagi, diperoleh X dikurang 2 dikali 4X ditambah 1 per X dikurang 2. Jadi X dikurang 2 nya juga kita coret sehingga limit X mendekati 2 dari 4X ditambah 1 sama dengan, nah di sini nilai X-nya kita substitusikan dengan 2, jadi 4 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 9. Kemudian soal yang C, limit X mendekati B dari X dikurang B per akar X dikurang akar B sama dengan limit
X mendekati B dari X dikurang B per akar X dikurang akar B. Jadi di sini kita menggunakan metode akar sekawan, jadi kita kalikan dengan lawan dari akar penyebutnya sehingga diperoleh akar X ditambah akar B per akar X ditambah akar B sama dengan limit X mendekati B dari X dikurang B dikali akar X ditambah akar B per X dikurang B. Jadi X dikurang B nya kita coret sehingga diperoleh limit X mendekati B dari akar X ditambah akar B sama dengan, nah di sini kita substitusikan nilai X nya dengan B, jadi akar B ditambah akar B sama dengan 2 akar B. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih.